Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Ma'arif NU Randegan Jaya atau MIMA Raya. Untuk tugas hari ini hanya tema saja. Yang kedua ini adalah pembiasaan ya. Untuk pembiasaan sholat duha seperti biasanya, setelah anak melakukan sholat duha, wali murid membuat daftar list sudah melaksanakan sholat duha. Daftar sholat duha ini kami jadikan sebagai absen agar kami mengetahui bahwa anak dalam keadaan sehat walafiat dan siap melakukan pembelajaran. Untuk yang kedua yaitu tahfidz. Tahfidz ini nanti karena tema ini hari ini kita belajar materi yang cukup berat, maka tema ini maka tahfidz ini hanya membaca surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 9. Karena mungkin surat Al-Mutaffifin masih asing untuk beberapa anak, jadi kita perlu untuk bolak-balik membaca dulu. Yang selanjutnya ini yang tugas ketiga yaitu tema. Tema untuk hari ini kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, saya terangkan dulu. Untuk gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam setiap paragraf berupa kalimat. Nanti saya terangkan tentang kalimat. Yang kedua, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan untuk menginformasikan atau menerangkan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung ini menerangkan gagasan pokok. Sebelum ke paragraf, kami terangkan dulu perbedaan dari kata, kalimat, dan paragraf. Ini perbedaan ya, bukan pengertian kata. Kata adalah gabungan dari beberapa huruf. Contoh, kamu, saya. Dan dulu kelas 1 kita pernah belajar tentang suku kata. Suku kata itu kayak kamu, saya, kayak gitu. Itu suku kata. Kalau ini udah kata. Yang kedua, kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang diakhiri dengan tanda titik. Maaf, ini titik. Contoh, saya sedang belajar. Ini kan kata jadi satu kalimat. Namanya kalimat. Yang ketiga, paragraf. Gabungan dari beberapa kalimat. Jadi ada beberapa kalimat nanti membentuk paragraf dengan ditandai salah satu yang paling penting, yaitu salah satu kalimat atau kalimat awal itu menjorok ke dalam. Ini untuk pengetahuan saja, nanti biar bisa membedakan. Ke contoh paragraf ini, paragraf ini adalah salah satunya yang penting adalah kalimatnya menjorok ke dalam. Nah ini nggak lurus sih, ini nggak lurus sama ini kalimat ini. Jadi menjorok ke dalam. Contoh paragrafnya, pada hari Minggu yang lalu saya diajak bermain. Ini titik. Saya bermain dengan teman-teman dan saya merasa sangat senang. Titik. Teman-teman saya bermain dengan riang gembira juga karena waktu sudah sore kami pun mengakhiri permainan. Dari paragraf di atas terdiri dari 4 kalimat. Nah, kalimat itu kan dari titik. Ini kalimat pertama. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya mana? Ini kalimat kedua, tanda titik dulu ya. Nah, kalimat keempatnya ini seterusnya, kalimat ketiganya seterusnya, dan kalimat keempatnya seterusnya juga di belakangnya. Ini satu paragraf terdiri dari 4 kalimat. Nanti bisa terdiri 5, 6, atau 7. Itu terserah. Maksudnya yang penting salah satu kalimatnya mendorong ke dalam. Seperti itu. Dari paragraf di atas, yuk kita cari menjadi gagasan pokok. Yang kita cari gagasan pokoknya itu mana? Gagasan pokok adalah nanti satu kalimat ya. Gagasan pokok adalah kalimat yang pertama, sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Perlu diingat ya, untuk kelas 4 nanti gagasan pokok terletak di awal paragraf atau kalimat ke-1. Untuk mengerjakan mempermudah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kami sudah siapkan bentuknya tabel seperti ini. Jika ada pertanyaan, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf di atas. Ini paragraf ini ya. Nanti kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung lewat tabel. Gagasan pokoknya apa?
pada hari Minggu yang lalu saya diajak bermain titik sampai titik. Nah, ini karena gagasan pokok itu adalah kalimat pertama. Jadi ini yang kalimat pertama itu dijadikan sebagai gagasan pokok atau merupakan ide pokok dari paragraf. Nah, untuk kalimat kedua dan ketiga dan keempat ini itu namanya gagasan pendukung. Nah, biasanya nanti soalnya kita itu mencari gagasan pokok. Dan sangat mudah, perlu diingat, pokoknya intinya gagasan pokok itu terletak di kalimat pertama. Ya, ini. Nah, ini gagasan pokok. Nah, untuk mencoba belajar, kami sudah siapkan latihan. Nah, ini latihan, ini ada sebuah paragraf. Nanti anak-anak mencari, tulis ini gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian kalimat ini disalin ke tabel sini. Tugas hari ini yang dilaporkan hanya ini saja. Nanti di grup sudah saya kirim dalam bentuk foto atau JPG yang sudah saya screenshot dari laptop. Nah, ini yang ditulis perlu diingat, yang ditulis itu hanya gambar yang kedua. Nah, mungkin itu saja. Nanti monggo untuk hari ini anak-anak dibantu untuk belajar tentang gagasan pokok. Paling tidak diterangkanlah tentang gagasan pokok itu seperti apa. Kalau memang kesulitan, anak-anak bisa untuk mendengarkan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.